dinikahi Ustadz muda. Apps 5. Sobahul khair Jaujati menaruh ransel di atas meja. Dahiku pun mengernyit menatap Wira aneh. Ngomong apaan sih? Selamat pagi istriku. Dia mengulang sapaannya, lalu duduk di sampingku, mangut-mangut. Kemudian aku tersenyum saat teringat kejadian tadi malam. Sungguh menggelikan. Namun, aku juga tidak menampik jika merasakan takut yang luar biasa. Ancaman neraka bukanlah perkara yang sepele. Maka dari itu, aku seperti orang yang sangat menyedihkan. Untung saja Wira cepat mengerti dan langsung menenangkan kegelisahan. Aku kayaknya hari ini pulang malam, Dewi. Sambil mengoleh selai pada roti, aku berkata, ada tugas. Tanyanya langsung, bukan tugas, Wi. Aku ada rapat dengan tim bola. Soalnya bulan depan mau ada tanding. Tanpa beban, aku memberitahunya. Astagfirullah, Kiran. Wira menutup wajahnya seakan menanggung malu. Lalu bertanya, kamu masih main bola? Setelah kita nikah dan menjadi istri. Meletakkan roti yang baru saja ingin kumakan, lantas aku menatap Wira bingung. Pasalnya ekspresi lelaki itu sangat tegang, antara marah dan takut. Mendapat teman sebagai pemain tim sepak bola adalah cita-cita terbesar dalam hidupku dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Wira notabene mantan pacar yang sekarang telah menjadi suamiku, tentu tahu keinginan terbesarku itu, dan aku berpikir dia akan bahagia mendukung istrinya. Tolong Ki, aku mohon, kamu jangan main bola lagi, rintihnya dalam saat aku tidak langsung menjawab. Ribet ya jadi istri salihah. Meraih ransel milikku tanpa berpamitan, aku langsung pergi. Sambil mengendarai motor, aku terus menangis, menyayangkan segalanya, terutama masa muda yang harus aku tinggalkan. Semua itu hilang, berganti dengan keruwetan hidup berumah tangga. Setiap jalan yang aku tempuh selalu salah di mata Wira, dan larangan pun dia tetapkan untuk menghancurkan kebahagiaanku. Setibanya di kampus, aku tidak masuk kelas, terlalu sibuk menenangkan diri di toilet. Seperti kemarin pagi, aku juga menolak berkali-kali telepon dari Wira. Tidak ingin berbicara dengannya, atau makian akan dia dapatkan. Meskipun aku tidak belajar agama, tetapi masih mengetahui bagaimana adab yang baik terhadap seorang suami. Kiran, ternyata kamu di sini. Suara khas wanita itu sedikit mengagetkanku. Dengan cepat, aku menghapus air mata yang tersisa, lantas menoleh dan tersenyum. Nada. Aku baru aja dari kantin ketemu Randu. Dia nyariin kamu, Ki. Oh ya? Aku pura-pura tidak tahu. Padahal kenyataannya, Randu terus meneror mengajakku ketemuan. Tetapi aku selalu menolak dengan berbagai alasan. Bertemu dengannya akan menambah masalahku dengan Wira saja, dan aku tidak ingin mencari pasal. Sudah cukup 3 hari ini, air mataku terbuang percuma, menangisi sebuah penyesalan yang terlanjur terjadi. Betul, terus nih ya, aku dengar Radu ngomongin kamu kalau udah nikah diam-diam. Bener ya Ki? Tanyanya. Kepalaku mendidih mendengarnya. Sangat tidak suka pernikahan yang aku sembunyikan tersebar. Oke, di mana Randu sekarang? Kayaknya masih di kantin, tapi nggak tahu deh. Nada tampak serba salah, lalu berpamitan dengan wajah tidak enak.
Melihat kehadiranku, Randu tersenyum lebar. Lelaki itu bangkit untuk menyambut. Wajahnya yang tegas berbinar-binar. Dengan kedua tangan terbuka seakan hendak merangkul. Tetapi aku segera menolak. Tidakkah dia sadar jika perbuatannya ini salah? Memaksa istri orang untuk bertemu dengannya tanpa tujuan yang jelas. Aku datang, kataku sesaat mengambil posisi duduk. Kenapa kamu nyebarin kalau aku udah menikah? Seharusnya aku yang tanya sama kamu, Ki. Kenapa nggak mau ketemu? Karena aku udah nikah, jawabku. Tapi kamu nggak lupa kan? Sejauh apa kamu ngehindarin aku, kita masih tetap harus ketemuan. Oh, aku terdiam cukup lama, telah melupakan bahwa kami masih dalam satu anggota sepak bola. Menumpuk kedua tangan di atas meja, aku tidak langsung pergi. Menunggu Randu yang mungkin ingin berbicara meski tidak penting. Kenyataannya, aku masih membutuhkan bantuan Randu untuk mempertahankan posisiku sebagai pemain. Apalagi sebentar lagi ada kompetisi yang sudah aku persiapkan segalanya sejak tahun lalu. Tentu saja aku tidak ingin kerja kerasku terbuang sia-sia karena status yang berubah. Nanti malam bareng aku ya, katanya lagi. Wajahnya memelas penuh harap. Sejenak aku berpikir, detik berikutnya mengangguk. Ya udah deh. Oke, sampai jumpa. Randu bangkit sambil lalu mengusap kepalaku yang terbungkus jilbab. Aku hanya pasrah. Kelas berakhir dengan cepat. Sebelum beranjak, aku mengecek ponsel yang sejak tadi kumatikan. Begitu menyala, nama Wira pun muncul. 19 pesan yang belum terbaca. Bagaimanapun, aku seorang wanita dan memikirkan perasaannya. Maka dengan segera, aku membuka pesan dari Wira yang isinya mendominan meminta maaf. Panjang, aku membalasnya, memaafkan tanpa membatalkan niat awalku. Setelah itu, aku mematikan ponsel lagi. Randu melambai tangan saat aku kesulitan mencarinya di antara sekumpulan mahasiswa. Menoleh kanan kiri, aku memilih menunggunya di pinggir koridor. Daripada menembus keramaian, jam menunjukkan pukul 6 sore. Sebentar lagi waktu maghrib, maka kemungkinan aku akan mengajak Randu ke musola terlebih dulu. Ayo, kita udah ditungguin loh, ajak Randu seraya menarik pergelanganku. Aku bolak-balik hubungi kamu, tapi gak pernah nyambung. Sekarang nomormu kok sering gak aktif ya? Kita ke musola dulu ya Ran? Enggan menjawab. Aku malah mengalihkan pembicaraan. Aduh Ki, udah telat ini, tapi ya udahlah ke musola. Dengan berat hati Randu setuju. Aku dan Randu terpisah saat hendak bersuci, melaksanakan salah satu syarat wajib sebelum sholat. Seusainya, aku langsung mengenakan jilbab kembali dan menuju tempat sholat. Begitu azan berkumandang, seluruh jamaah merapatkan saf termasuk aku. Hingga suara takbir imam yang sangat aku kenal membuat konsentrasi buyar. Wira, jantungku berdebar kencang, mulai panik dan tidak tenang. Rasanya aku hendak pergi, tetapi ku tahan semampunya sampai akhir salam. Entah sah atau tidak, yang jelas pikiranku kacau sejak angkat takbir. Ran, aku pulang. Setelah memastikan pesan benar-benar sudah terkirim, tanpa membuang waktu, aku langsung berlari ke parkiran mengambil motor. Tentunya sebelum Wira melihat dan mempermalukanku di hadapan banyak orang. Antara sepak bola dan harga diri, tentu saja aku lebih mementingkan nama baik yang selama ini kujaga. Sehingga aku tidak boleh bertemu Wira, tidak untuk sekarang. Alhamdulillah, akhirnya sampai. Aku membuka jilbab, menyampirkannya di penyangga sofa. Untung aja Wira gak ngeliat. Muamatlah sama rapat. Merebahkan diri, sejenak aku menutup mata, beristirahat dari lelahnya hari ini yang bagaikan tidak adil. Setelah menghindari Randu, aku juga harus berlari dari pantauan Wira. Sungguh kerja keras yang melelahkan.
Assalamualaikum. Sontak aku terlonjak. Salam dari Wira sukses mengagetkanku. Waalaikumsalam, jawabku pelan. Lelaki yang sudah menjadi suamiku itu berjalan mendekat, menatap dengan tatapan yang sulit aku pahami. Merasa terintimidasi, aku pun membuang muka, berusaha tetap tenang meski jiwa bergetar ketakutan. Karena Wira seperti mengetahui sesuatu. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu salah kirim. Tunjuknya pada sebuah pesan yang tadi aku kirim untuk Rando. Seketika mataku melotot, kaget, lalu menerka-nerka apa yang akan Wira lakukan. Sepertinya akan panjang.